The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, di video kali ini saya akan membahas tentang resesi seks. Seperti apa sih efek negatif dari resesi seks? Resesi seks diartikan sebagai merosotnya gairah pasangan untuk berhubungan seksual, menikah, dan memiliki anak. Fenomena resesi seks sendiri secara umum bisa terjadi karena sejumlah faktor, yaitu yang pertama, menemukan kesenangan dengan cara lain. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya fenomena resesi seks diketahui karena saat ini sangat mudah untuk manusia melakukan dan mencari kesenangan dengan cara lain tanpa melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Melansir dari The Atlantic, dari tahun 1992 hingga tahun 1994, sejumlah pria di Amerika melaporkan masturbasi dalam minggu tertentu meningkat 2 kali lipat menjadi 54%. Tidak terkecuali, jumlah wanita yang melakukan masturbasi meningkat lebih dari 3 kali lipat menjadi 26%. 2. Adanya pandangan bahwa seks menyakitkan. Tidak hanya itu, penyebab adanya resesi seks adalah adanya pandangan bahwa seks menyakitkan. 3. Permasalahan ekonomi juga menjadi salah satu faktor adanya resesi seks. Para pria dengan pendapatan lebih rendah atau tanpa pekerjaan cenderung tidak aktif melakukan aktivitas seksual, termasuk para pria dan wanita yang masih berstatus pelajar. 4. Tingkat pernikahan yang rendah. Penyebab lain yang menjadi faktor adanya resesi seks adalah tingkat pernikahan yang cenderung menurun. 5. Fokus kerja dan kelelahan. Kemungkinan lain yang disebutkan menjadi faktor adanya resesi seks adalah stres kerja dan kelelahan. Orang-orang bekerja sepanjang hari dan menghadapi hari yang lelah dan berat. Pada akhirnya, mereka terlalu lelah untuk mendapatkan mood terlebih untuk melakukan hubungan seksual. Dari fenomena di atas, ada beberapa negara yang mengalami penurunan populasi akibat resesi seks. Yang pertama, Korea Selatan. Pada 2021, berdasarkan data pemerintah, Korea Selatan mencatat tingkat kesuburan hanya 0,81%. Padahal idealnya, satu negara harus memiliki tingkat kesuburan 2,1% untuk menjaga populasi. Tak hanya itu, di negeri gingseng tersebut kini makin banyak anak muda yang tak mau menikah. Para wanita yang sudah menikah juga memilih untuk tidak hamil. Tidak ada angka resmi mengenai berapa banyak warga Korea Selatan yang memilih untuk tidak menikah atau memiliki anak. Namun, berdasarkan dari Badan Statistik Nasional, menunjukkan 2020 terjadi sekitar 193.000 pernikahan di negara tersebut. Penurunan dari tahun 1996 yang saat itu mencapai 430.000. Data itu juga menunjukkan bahwa tahun lalu bayi lahir sekitar 260.600. Sementara puncak kelahiran di negara tersebut mencapai 1 juta pada tahun 1971. Singkatnya, orang mengira negara kita bukanlah tempat yang mudah untuk ditinggali, kata Lee So-young, pakar kebijakan kependudukan di Institut Korea untuk urusan kesehatan dan sosial di Korea Selatan. 2. Cina, negara dengan populasi terbanyak di dunia, yakni 1,4 miliar ini disebut sedang mengalami resesi seks. Diprediksi, tahun ini angka kelahiran akan mencetak rekor terendahnya lantaran telah menurun berada di bawah 10 juta. Dibandingkan tahun lalu, 10,6 juta anak lahir per tahun. Angka itu juga ternyata menurun 11,5% dari tahun 2020. Terkait hal tersebut, Presiden Cina Xi Jinping telah melakukan beragam cara untuk meningkatkan angka kelahiran, seperti pengurangan pajak hingga uang tambahan untuk anak ketiga. Namun, strategi ini tidak cukup membuat angka kelahiran kian meningkat. Bahkan, per tahun 2021, angka kesuburan berada di 1,16% di bawah standar, yakni 2,1. Presiden Cina itu menyebut hal ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk biaya pendidikan tinggi, upah rendah, dan jam kerja yang sangat panjang serta bersamaan dengan kebijakan COVID-19 dan kekhawatiran pertumbuhan ekonomi. 3. Jepang. Krisis populasi di negeri Sakura ini di depan mata lantaran tingkat perkawinan dan kelahiran di negara itu tergolong terendah sepanjang sejarah. Berdasarkan laporan terbaru, angka pria dan wanita di Jepang yang tidak ingin menikah memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sebuah data dari Institut Nasional Kependudukan dan Jaminan Sosial
menemukan bahwa 17,3% pria dan 14,6% wanita berusia antara 18 tahun dan 34 tahun di Jepang menyebut mereka tidak berminat menikah. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak kuesioner pertama kali dilakukan pada 1982. Pada 2021, jumlah bayi yang lahir di Jepang mengalami penurunan 29.231 atau 3,5%. Sedangkan untuk jumlah pernikahan turun 24.391 dari 501.116, angka terendah sejak lahir Perang Dunia Kedua. Yang keempat, Singapura. Di negara ini, angka kelahiran bayi pada 2021 adalah 1,12%. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka rata-rata global, yakni 2,3%. Penyebab terjadinya resesi seks di Singapura karena pemerintah mengizinkan para wanita untuk melakukan pembekuan telur. Padahal, awalnya izin ini hanya diberikan kepada wanita dengan kondisi medis tertentu, seperti sedang melakukan kemoterapi. Lantas, apa saja dampak negatif dari resesi seks? Berikut dampak negatif resesi seks. Resesi seks yang terjadi di sebuah negara akan berpotensi besar pada menurunnya jumlah angka kelahiran. Kemudian, jika angka kelahiran tersebut menurun, tandanya jumlah populasi di sebuah negara juga berpotensi akan menurun. Tingkat populasi dari sebuah negara yang berubah secara drastis, ini akan membahayakan negara, baik dari sektor keamanan, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, jika suatu negara mengalami ledakan populasi tanpa diikuti dengan pembangunan infrastruktur ekonomi yang baik, maka kemungkinan besar akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, kejahatan, dan lain-lain. Alih-alih mendapat bonus demografi, yang didapatkan malah bencana demografi. Sebaliknya, jika sebuah negara mengalami penurunan jumlah populasi yang masif, maka negara akan kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Berkurangnya jumlah tenaga kerja ini secara langsung akan berdampak pada menurunnya produktivitas ekonomi. Selain itu, hal ini juga akan merugikan sektor ekonomi dari tempat bermain anak, tempat wisata anak, tempat penitipan anak, rumah sakit anak, bahkan juga sekolah dan tempat kursus karena jumlah muridnya akan berkurang. Kemudian, penjualan produk khusus anak seperti baju, susu bayi, maupun mainan juga akan menurun. Nah, itu tadi pembahasan tentang resesi seks, alasan, efek negatif, dan negara yang mengalami resesi seks. Sekian video dari The Health Insiders, semoga bermanfaat. Kalau ada saran dan masukan, bisa kalian tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!